Betapa menyakitkan bertemu ibu mertua seperti ini. Gadis yang baru saja melahirkan bayi. Ibu mertuanya mendesaknya untuk memiliki anak kedua. Ia ngomong gadis udah melahirkan 3 anak perempuan. Sekarang ia mau memiliki anak laki-laki. Lagi pula, itu salahnya kalau dia tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Gadis itu berkata ia bukan alat lahir bayi. Dia juga harta orang tuanya. Ibu mertua tak suka hal ini. Bukankah dia menikahi dengan anakku karena keluarganya kaya? Ibu mertua dan menantu bertengkar. Sang suami di sebelahnya cuma diam aja. Tak membantunya. Wanita sangat marah. Ia buru-buru meninggalkan. Setelah itu, Minwo diam-diam datang menghibur istrinya. Beri dia kalung berlian yang mahal. Gadis bodoh itu langsung dibujuk. Kalau dipikir-pikir, ia bahkan tidak bisa membelinya dengan uang, suaminya masih peduli padanya. Minwo mengatakan ini adalah kado untuknya karena melahirkan bayi. Kalau apa yang terjadi, mereka juga perlu memahami dan bersimpati satu sama lain. Sang istri langsung mengubah wajahnya ketika mendengar ini mungkin bukan kado. Ini obat penenang, kan? Memang benar indera keenam wanita bukanlah lelucon. Minwo segera menjelaskan. Katakanlah istrinya terlalu banyak berpikir. Tak ada hal itu. Istri menyebutkan ingin pindah ke tempat lain. Kalau harus terus tinggal dengan ibu mertua, tentunya dia harus menahan sampai mati. Setiap hari, ia harus memperhatikan suasana hati ibu mertua. Ini bukan hidup yang ia inginkan. Minwo marah. Ia adalah satu-satunya putra. Apakah kamu memaksanya menjadi anak yang tidak berbakti? Sang istri sangat takut. Suasana tiba-tiba hening. Tebakan istrinya sama sekali tidak salah. Memang benar Minwo punya anak tiri di luar. Selain itu, ia mengundang Hongjo merawatnya dengan baik. Hari itu, mereka minum anggur bersama. Mereka berdua bersenang-senang ngobrol. Benar-benar tidak seperti tampilan antara bos dan pengasuh. Dan adegan ini baru saja ditemukan oleh Seok Hun yang datang menjemput Hongjo. Kesalahpahaman tiba-tiba muncul. Apakah ini pekerjaan pengasuh yang dikatakan Hongjo? Minwo buru-buru menjelaskan tapi Seok Hun tidak mendengarkan sama sekali. Dia memanggil Hongjo dan segera pergi. Keduanya di dalam mobil berdebat sengit. Seok Hun menanyai Hongjo. Kok pengasuh rumah pada tengah malam? Minum anggur dengan bos? Hongjo juga marah. Mengingatkan tentang hal yang terjadi di Hong Kong. Mengatakan Seok Hun tidak berhak menanyainya. Kali ini Seok Hun tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung keluar dari mobil dan pergi. Hongjo juga sadar bahwa dia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Dia mengejar Seok Hun sepanjang jalan. Ia mengucapkan maaf. Dengan ini, Seok Hun kembali ke mobil dengan puas. Begitu saja, suami istri itu berdamai seperti dulu. Bagaimanapun, mereka saling mencintai selama bertahun-tahun. Hari itu, Minwo sedang bermain sepak bola dengan Haeeng. Nikmati kegembiraan perasaan menjadi ayah. Istri menelepon berkali-kali. Tapi tetap tidak ada yang membalas. Dia segera menelepon detektif swasta itu. Menanyakan keberadaan suaminya. Tapi detektif swasta itu segera disuap oleh Minwo. Katakanlah dia ada di ruang uap. Istri baru saja mendengarnya dan tahu itu palsu. Minwo lah orang yang terkenal. Bagaimana ia bisa pergi ke ruang uap? Jadi dia segera menghubungi agen detektif swasta lain. Di sisi lain, Seok Hun dan Hongjo berbaikan dan dengan senang hati pergi ke supermarket untuk membeli barang. Hongjo membeli buku untuk Haeeng. Seok Hun mengingatkannya untuk tidak terlalu mencintai Haeeng. Lagi pula, itu adalah anak orang lain. Hongjo berkata, melihat Haeeng saja sudah mengingatkanku pada anaknya. Jika bukan karena keguguran, anak-anak mereka harus sebesar begitu. Seok Hun menghiburnya jangan bimbang. Di sisi Seyang, ia sangat rindu Seok Hun. Mengingat adegan di mana dia dan Hongjo sangat mencintai hati mereka, ia sangat mengagumi. Jadi dia berinisiatif mengirim pesan ke Hongjo.
Katakanlah ia memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Tapi Seok Hun langsung menolak. Saat ia kembali ke mobil, HP-nya berdering. Hong Jo mengingatkannya pada pesan baru, tapi Seok Hun bilang itu spam. Hong Jo mengambil HP dan mencoba membantunya menghapus pesan itu. Tidak menyangka Seok Hun akan merebutnya. Sikap yang sangat kasar. Ia hanya takut mereka akan memiliki kesalahpahaman yang tidak perlu. Hong Jo yang bodoh. Ia pikir itu karena dia tidak bisa punya anak. Jadi suaminya marah. Sepanjang jalan, dia tidak berani ngobrol dengan Seok Hun. Tunggu sampai lampu merah berhenti. Melihat seorang gadis kecil yang lucu di dalam mobil di sebelahnya. Hong Jo sangat mengagumi. Ia sangat ingin melahirkan bayi. Sampai malam, Hong Jo bersarang di pangkuan Seok Hun. Ia ngomong ingin melakukan inseminasi buatan untuk melahirkan. Seok Hun tak setuju. Karena Hong Jo mengalami banyak keguguran. Ia peduli dengan kesehatannya. Katanya dia masih lebih suka dunia dua orang. Tak peduli ada anak atau enggak. Di sisi Min Wo. Begitu ia sampai di rumah, istrinya menyambutnya dengan senyuman. Membantunya menyiapkan air mandi. Min Wo senang banget. Seorang istri yang sering tersenyum itu cantik. Tapi tunggu sampai dia baru masuk kamar mandi. Ekspresi istri sudah berubah. Karena 1 jam yang lalu, dia menerima foto berwarna dari detektif. Min Wo, bagaimana aku harus membalaskan dendammu? Wanita malang baru saja keluar dari kamar rumah sakit. Temui pria yang pernah cinta. Ia sangat senang. Ia pikir itu pasti seorang pria yang mengunjunginya. Ia hendak menyapa. Hasilnya, istri pria itu tiba-tiba muncul. Ia menatap kalian berdua. Ternyata 1 jam yang lalu. Karena terlalu capek, Seyang udah pingsan. Ia jatuh ke kantai. Sebentar lagi akan ada pertemuan mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Asistennya sangat khawatir. Saat ini, Seok Hun menelepon kepadanya. Tapi ia sama sekali tidak mood untuk mengobrol dengannya. Katanya ada pertemuan dengan bos di Hong Kong. Tapi bosnya tiba-tiba pingsan. Melihat bahwa pertemuan itu akan berantakan. Ia merasa bingung. Meskipun ia tidak ingin bertemu dengan wanita ini lagi. Tapi Seok Hun baru saja mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Seyang. Ia sangat khawatir. Ia ngomong ia bisa menyelesaikan hal ini. Karena ia tinggal bersama Seyang di Hong Kong selama 3 hari. Ia sudah bertemu dengan pelanggan ini. Jadi dia juga memahami proyek ini dengan sangat baik. Kemudian Seok Hun menggunakan bahasa Inggris dengan lancar. Membantu Seyang diskusi dengan pelanggan. Setelah usahanya yang tak henti-hentinya. Mitra yang sangat puas. Akhirnya, kedua belah pihak telah berhasil bekerja sama. Berhasil membantu perusahaan Seyang mengatasi kesulitan ini. Setelah itu, asisten bisa tenang. Baru saja akan berterima kasih kepada Seok Hun yang baik hati. Tiba-tiba ada pesan baru. Itu adalah Hong Jo yang mengirim SMS. Ia ngomong Seok Hun datang ke rumah sakit untuk menjemputnya. Jadi Seok Hun buru-buru ke rumah sakit. Tapi tak disangka, Seyang yang koma juga dirawat di rumah sakit ini. Begitulah keduanya bertemu. Asisten segera memberitahu Seyang semua tentang pertemuan itu. Seyang hendak berterima kasih pada Seok Hun karena telah membantuku. Hong Jo tiba-tiba muncul. Melihat dua orang berdiri begitu berdekatan, Hong Jo langsung salah paham. Sekarang Seyang baru tahu. Ternyata Seok Hun tidak harus mengunjunginya. Ia merasa kecewa. Ia hendak meninggalkan. Hong Jo memanggilnya kembali. Aku belum berterima kasih padamu. Terima kasih atas 1 miliar Anda. Hanya 3 hari aja. Dan kamu menawar begitu tinggi. Memang kaya. Karena dia pantas mendapatkan uang ini. Kamu sepertinya tidak memahami suamimu dengan baik. Hong Jo tak paham. Seorang taipan yang berbakat seperti Seyang. Pasti bertemu banyak pria baik. Kok selalu rindu Seok Hun? Dua wanita ini. Seyang juga tidak lemah.
Ia ngomong Seok Hun adalah pria yang baik. Dan menyuruh Hong Jo harus mencintainya. Kalau enggak, ia akan merampok. Setelah itu, ia akan meninggalkan. Hong Jo sangat marah. Ia menyeret Seok Hun keluar dan memarahinya. Ia pikir sejak Seok Hun kembali dari Hong Kong, masih berhubungan dengan wanita manja itu. Seok Hun buru-buru menjelaskan. Ia cuma membantu Seyang menyelesaikan kerja. Tak ada hal yang lain. Tapi Hong Jo nggak mau mendengar. Ia pikir pasti ada sesuatu yang laki-laki dan perempuan di antara kalian berdua. Ia dengan marah lalu meninggalkan. Sampai malam, Seok Hun basah kuyup ke tempat Hong Jo bekerja. Ia memohon Hong Jo untuk mendengarkan penjelasan ia. Ia benar-benar tidak melakukan kesalahan padanya. Tapi tak disangka, Hong Jo terus menyebutkan apa yang terjadi di Hong Kong. Dan beritahu Seok Hun untuk memikirkannya kali ini. Dia akan menceraikannya. Setelah mengatakan, ia meninggalkan. Seok Hun hendak mengejar, tapi dicegah oleh Min Wo. Sebagai orang luar, kok kamu ingin peduli dengan masalah keluargaku? Dan Hong Jo diam-diam mengizinkannya melakukannya. Dia bahkan tidak berbalik dan meninggalkan. Seok Hun sangat patah hati. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Mengingat sikap tegas Hong Jo, ia semakin patah hati. Setelah memikirkan sepanjang malam, dia akhirnya membuat keputusan yang menakutkan. Aku akan mengepak tasku hari ini. Aku tidak akan berpura-pura menjadi orang baik lagi. Seperti yang kamu katakan, aku akan membuktikannya. Aku punya kemampuan membuatmu bahagia. Begitu saja, Seok Hun tidak punya cara lain. Ia bertemu Seyang lagi. Aduh, apakah kita punya alasan untuk bertemu? Apakah kamu masih ingin mengulur waktuku? 다시 사주시겠습니까?